Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar belum? Halo, Terdengar, Pak. kita tunggu yang lain sebentar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu di ruang Zoom ini untuk meneruskan kuliah kita. Nanti yang tidak bisa ikut, nanti bisa mengikuti rekornya. Nanti setelah selesai akan saya unggah di YouTube. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang transportasi bahan ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan hal. Beberapa di antaranya mungkin sempat kita singgung sebelumnya. Kita akan masuk ke bagian berikutnya yaitu produksi. Jadi dalam hal ini ketika kita memulai produksi halal, maka kita sudah harus menyiapkan prosedur yang menjamin produksi halal dan hanya menggunakan bahan yang disetujui serta dilakukan di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria. Jika produk mempunyai formula, maka harus disiapkan juga formula atau resepnya yang nanti akan menjadi rujukan proses produksi. Kalau ada fasilitas bersama, maka kita harus menjamin bahan yang digunakan untuk produk yang tidak disertifikasi itu tidak mengandung babi atau turunannya. Minggu yang sebelumnya kita sudah bahas ini. Jadi ada beberapa fasilitas bersama misalnya seperti gudang. Misalnya wadah untuk membawa seperti itu. Itu harus dipastikan tidak pernah bersentuhan dengan babi atau turunannya. Kemudian hal yang lain yang sangat perlu dipikirkan adalah seluruh catatan datang, catatan pengolahan misalnya, catatan pengeluaran bahan dan lain-lain
itu harus harus disimpan dan dipelihara. Jadi disimpan dan catatan itu harus kita pelihara. Jadi ada rangkumannya jika diperlukan. Kemudian proses penyimpanannya juga harus yang sangat baik sehingga nanti bisa apa? Kita cari dalam waktu cepat ketika kita butuh. Kemudian yang berikutnya kita juga harus menyiapkan prosedur pencucian fasilitas produksi. Jadi misalnya kita pakai wadah, kita pakai alat, kita pakai ruangan, gitu ya. Itu harus disiapkan prosedurnya. Jadi bagaimana kita akan mencuci wadah, alat, atau mungkin membersihkan ruangan untuk menghilangkan najis. Apabila kemudian kita jumpai najis pada pada alat atau wadah itu. Kemudian perlu diingat cleaning agent atau sanitizer. Jadi pembersihannya, sarana pembersihannya tidak boleh berasal dari bahan yang haram atau bahan yang najis. Artinya kita sangat perlu bagi kita untuk sekalian saja mencari bahan pembersih yang halal. Kemudian pencucian bisa dilakukan dengan air atau non-air. Kalau air ya yang biasa kita lakukan ya semprot pakai air, diberi sabun cuci piring misalnya, kemudian dibilas. Atau bisa juga dengan non-air. Misalnya pencuciannya pakai minyak. Pencuciannya pakai lap. Pembersihannya pakai lap. Pembersihannya pakai sikat. Atau pembersihannya itu menggunakan kompresor udara bertekanan tinggi. Itu juga bisa. Nah, yang perlu diingat adalah prosedurnya ini semua harus dicatat. Dan kita juga harus bisa menjelaskan kenapa kok kita yakin bahwa prosedur tersebut itu bisa membersihkan yang najis atau yang haram. Ada beberapa kasus mungkin kita juga perlu tanah untuk membersihkan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Proses pencucian harus diverifikasi dan buktinya, catatannya harus disimpan dan dipelihara juga. Berikutnya adalah proses penyajian produk. Nah, kalau Anda punya restoran atau catering, harus tersedia prosedur pemajangan dan penyajian produk yang menjamin produk tidak terkontaminasi bahan haram atau najis. Jadi, kalau misalnya kita punya warung makan Padang misalnya, maka harus ada prosedur pemajangan dan juga prosedur penyajiannya harus seperti apa. Dan prosedur itu harus bisa menjamin produk kita tidak terkena yang najis. Artinya ya ruangannya harus bagaimana kita bisa memastikan tidak ada misalnya burung terbang dari luar masuk ke ruangan itu. Atau misalnya
binatang lain yang kita khawatirkan akan membawa sesuatu yang sifatnya najis. Kemudian yang kedua, fasilitas atau peralatan yang digunakan hanya khusus digunakan untuk menu yang halal. Artinya, sama sekali tidak boleh ada alat yang dipertukarkan ketika kita menyajikan menu yang halal dan menu yang belum tersertifikat halal. Itu perlu diperhatikan. Jangan sampai ada sendok untuk misalnya ya, kita sudah bersertifikat halal untuk produk soto. Sementara produk sate belum gitu ya. Jangan sampai sendoknya untuk soto kemudian tertukar dengan sendok yang sate. Jadi memang tidak mudah ketika kita bicara penyajian ini. Jika ada fasilitas atau peralatan yang digunakan bersama dengan menu yang tidak disertifikasi, maka pastikan tidak terkontaminasi silang. Berikutnya, harus tersedia aturan dan aturan itu harus disosialisasikan kepada pengunjung. Terkait biasanya itu ada aturan di restoran yang tertulis misalnya pengunjung tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bukan urusan pelit tidak pelit ya, tetapi itu ada kaitannya dengan memastikan bahwa alat yang ada di restoran itu, makanan yang ada di restoran itu tidak tercemar bahan makanan atau makanan dari luar restoran itu. Nah, ini yang sangat perlu diperhatikan. Kadang-kadang ada pemilik restoran yang dicap pelit gitu ya, karena orang dari luar nggak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa alat makan dari luar. Tapi kalau restoran itu sudah halal, ya memang seperti itu aturannya. Kemudian yang kedua, harus tersedia prosedur aturan karyawan. Jangan sampai ada karyawan mengkonsumsi produk dari luar yang tidak jelas kehalalannya. Jadi misalnya karyawan warung soto, sotonya sudah halal, tapi dia jajan cilok dari luar dan ciloknya nggak jelas. Nah, yang seperti itu harus dihindarkan. Makanya, baik pengunjung maupun karyawan itu harus memahami aturan-aturan seperti ini. Kemudian yang berikutnya, kita juga harus menyiapkan prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Tidak memenuhi kriteria itu bagaimana? Sudah disertifikasi, tapi ternyata bahannya tidak memenuhi syarat atau kriteria. Atau produksinya itu tidak di fasilitas yang bersih. Saya pernah cerita kan, kalau misalnya kita bekerja di tempat penyembelihan ayam, kemudian ada satu ayam yang penanganannya penyembelihan tidak betul. Misalnya yang lain oke, menyebut nama Allah, tapi ada satu ayam yang mungkin si penyembelih karena ngobrol jadi lupa. Maka yang seperti itu kita harus siapkan prosedurnya harus seperti apa.
Kalau misalnya dibuang, dibuangnya kemana? Kalau misalnya dimusnahkan, pemusnahannya bagaimana? Kemudian bagaimana tadi di atas tadi, bagaimana kita kemudian membersihkan fasilitas dan alatnya? Itu harus dipersiapkan prosedurnya. Jadi misalnya saya punya penyembelihan ayam dari 1.000 ekor yang saya sembelih. Ada satu yang ternyata tidak memenuhi syarat. Duh, maaf. Tidak memenuhi syarat penyembelihan. Nah, kalau seperti itu, misalnya kemudian saya membuat aturannya. Oke, kalau ada kejadian seperti itu, maka ayam harus dimasukkan dalam wadah plastik, tempat penyembelihannya harus langsung dibersihkan, alatnya harus langsung dicuci, diganti jika perlu, dan kemudian ayam yang ada di dalam wadah plastik itu nanti harus diapakan. Misalnya dikumpulkan, kemudian diambil oleh pemilik kebun binatang untuk di, diberikan kepada binatang buas yang ada di kebun binatang. Nah, seperti itu. Itu harus jelas. Baik, berikutnya kita masuk materi berikutnya. Oh, yang ini. Sebentar, saya share screen-nya saya ganti dulu. Baik, ini ada PowerPoint pendek. Mudah-mudahan terlihat tentang pengujian produk halal. Setelah semuanya oke, maka kita bisa mengajukan sertifikat halal. Nah, dalam proses sertifikasi halal, ada produk yang perlu diuji. Diuji itu bagaimana? Diuji itu memastikan tidak ada unsur yang diharamkan, seperti babi, darah, dan lainnya dalam suatu produk. Baik itu protein, lemak, senyawa lainnya, atau bahkan hanya DNA saja. Nah, sebelum sampai ke tahap ini, maka ada beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab pimpinan. Jadi si pemilik usaha atau misalnya CEO-nya, direktur utamanya, itu harus menyampaikan komitmen bahwa dia itu siap bertanggung jawab dan dia siap menyediakan semua sarana, prasarana, dan fasilitas. Maaf. Setelah itu kita siapkan sumber daya manusianya. Kita buat syaratnya harus apa? Perlukah semua karyawan muslim atau hanya pada bagian-bagian tertentu saja yang harus muslim? Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian syarat sarana dan peralatan. Artinya, kita harus siapkan semua sarana, kita harus siapkan semua prasarana, kita harus siapkan semua peralatan terkait produksi halal tersebut. Kemudian kita siapkan penanganan limbahnya. Prosedurnya bagaimana, sarana prasarana penanganan limbahnya bagaimana.
kita siapkan penyucian peralatannya. Kalau tidak ada masalah, ya tidak perlu kemudian menerapkan prosedur penyucian yang sangat detail. Tapi tadi sudah kita bahas, kita butuh misalnya sabun cuci yang setidaknya kita bisa pastikan bahwa sabun cuci tersebut itu tidak ada najisnya, tidak ada haramnya. Kemudian kita juga harus siapkan prosedur pelaksanaan pengujian. Di beberapa industri besar itu mereka punya lab. Kemudian di lab itu, industri-industri itu melakukan pengujian secara berkala. Tapi kalau hanya warung kecil-kecilan kan tidak ada lab seperti itu. Nah, mungkin yang bisa dilakukan adalah pengujian ketika saat pengajuan sertifikat halal. Itu dulu yang perlu kita persiapkan. Jadi si pemilik, si direktur perusahaan itu harus paham juga bagaimana pelaksanaan pengujiannya. Bukan dia yang melaksanakan pengujian, tetapi dia setidaknya paham. Oh, yang harus disiapkan ini. Gitu. Di mana bisa mengujikan. Atau mungkin ketika pengajuan barangkali mungkin BPJPH atau LPH itu merasa perlu untuk melakukan pengujian. Misalnya bikin sosis ayam. Untuk memastikan tidak ada DNA babi, maka sangat penting itu pengujian DNA babi itu. Baik, kita akan lihat beberapa poin, tidak bisa semua nih. Yang tadi, yang pertama, komitmen dan tanggung jawab. Ada kebijakan tertulis. Dibuatkan kebijakan tertulis, kemudian disosialisasikan kepada semua orang. Jangan hanya kepada beberapa orang, tapi kepada semua orang. Kemudian, manajemen puncak, si pemilik perusahaan, harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan proses produksi halal tersebut sampai proses pengujiannya. Kemudian, kalau kemudian ada labnya, misalnya industri itu punya lab, atau industri itu minta bantuan lab dari luar, entah itu dari perguruan tinggi, atau dari kementerian, atau dari apa itu perusahaan penjamin dari pemerintah, misalnya kayak Sukovindo kayak gitu. Semua lab itu harus menerapkan integritas pengujian halal. Jadi operator labnya harus paham syariatnya bagaimana, metodenya bagaimana. Mereka lab itu harus menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maaf. Kemudian sosialisasi kebijakan pengujian kehalalan produk kepada orang yang terlibat dalam proses pengujian. Jadi orang-orang yang terlibat di lab itu harus sangat paham. Harus sangat paham dengan bahwa ini adalah produk yang akan sertifikasi halal atau produk yang sudah tersertifikasi halal. Itu. Agar dia lebih hati-hati atau dia lebih cermat ketika melakukan pengujian. Kemudian, jika diperlukan kebijakan pengujian produk halal di lab itu ditempel untuk terus mengingatkan orang-orang yang bekerja di lab tersebut. Kemudian, si pemilik lab harus
si pengelola lab, pengelola lab harus menyediakan sarana dan prasarana lab pengujian, harus menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, dan harus memastikan semua orang yang ada di lab itu bertanggung jawab dan melaksanakan serta menjaga konsistensi. Kalau aturannya harus pakai APD tertentu, ya siapapun yang masuk ke lab harus pakai APD itu. Meskipun dia hanya datang untuk mengambil sampah misalnya. Atau dia hanya datang untuk melakukan pengecekan keran misalnya. Kalau memang aturan di lab tersebut harus menggunakan pelindung, ya semua harus paham itu. Kalau memang di lab itu yang datang tidak boleh makan minum, ya semua harus seperti itu. Misalnya ada tukang yang datang untuk melakukan perbaikan lampu misalnya, ya berarti dia juga sama aturannya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok di dalam lab tersebut. Kemudian kalau kita bicara sumber daya manusia, maka sumber daya manusianya itu harus paham betul dengan apa yang dipersyaratkan. Misalnya bagaimana mengoperasikan alat, bagaimana metode pengujian yang betul. Kemudian fasilitas dan lingkungan di tempat pengujian itu juga harus bersih, tidak ada kontaminasi dari luar, baik itu debu, bahan-bahan yang berasal dari manusia, bahan-bahan yang berasal dari hewan, itu nggak boleh masuk di situ. Kemudian jangan lupa pembinaan sumber daya manusia yang bekerja di lab itu. Artinya kita harus melaksanakan pelatihan. Jika diperlukan ada uji kompetensi. Kemudian setelah itu ada proses pembinaan terus-menerus. Jadi misalnya tahun ini dapat pelatihan, tahun depan yang dapat pelatihan itu nanti diulang lagi pelatihannya. Maaf. Kemudian lab itu juga harus punya SOP penanganan sampel. Sampelnya diterima siapa, pencatatannya bagaimana, catatannya disimpan di mana, dikemas dengan apa, kemudian labelnya seperti apa, disimpan di mana. Nah, yang seperti itu harus dibuatkan prosedur standarnya. Dan itu harus disosialisasikan kepada semua yang terlibat. Kemudian pastikan bahwa metodenya sudah terverifikasi atau tervalidasi. Kemudian pengujiannya harus yang mutakhir dan sesuai dengan produk yang diuji. Kalau dulu Anda ingat contohnya misalnya di praktikum analisis zat gizi pangan, itu kan ada prosedur pengujian protein ada beberapa. Ada yang cocoknya untuk bahan padat, ada yang cocoknya untuk bahan cair. Nah, seperti itu. Kadang-kadang analisis atau pengujian untuk kehalalan itu juga ada beberapa metode. Kita perlu mencari mana yang paling cocok dengan jenis produknya. Mungkin nanti suatu ketika mudah-mudahan Pusat Studi Halal UMS itu bisa mengadakan pelatihan, ya pengenalan dulu lah, pengenalan metode pengujian halal haram ini. Nanti kalau ada silahkan ikut.
Tentu tidak bisa gratis ya. Baik, berikutnya, maaf, kita akan pindah di materi berikutnya. Ada satu file, nanti akan saya share. File ini adalah keputusan Menteri Agama tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi kalau Anda memproduksi sesuatu produk pangan, kalau bahannya ini, itu nanti akan jauh lebih mudah. Nah, bahannya apa saja? Ini sebentar saya tampilkan di atas. Ini sudah kelihatan belum? Filenya yang peraturan Menteri Agama. Sudah, Pak. Baik. Mana ya tadi ya? Oh ini. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal meliputi bahan yang berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan. Jadi ketika awal kita akan olah itu tidak mengalami proses pengolahan. Dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan dan atau tidak tergolong bahan berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan haram. Nah, di file ini itu ada listnya. Nah, ini. Bahan dari alam tanpa pengolahan atau diolah secara fisik, misalnya dipotong, dikupas. Misalnya apa? Ada tanpa adanya penambahan bahan penolong dan lain ya. Ada buah segar, sayuran kering. Jadi kalau Anda membuat bisnis apa rujak, maka buah segarnya nggak akan ada masalah. Barangkali mungkin yang perlu kita pikirkan tinggal sambelnya atau kemasannya. Misalnya kita bikin atau memproduksi bahan untuk salad, misalnya. Sayuran untuk salad di luar mayonesnya misalnya. Ya, itu tidak perlu kita pikirkan, itu pasti halal. Tidak perlu bersertifikat halal. Tapi kemasannya mungkin perlu kita pikirkan. Kalau kita jualan kacang-kacangan kering, misalnya hanya kacang tanah dijemur tok, nah itu nggak masalah. Ya, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya misalnya kayak kelapa atau air kelapa, kembang tahu. Nah, seperti itu tidak perlu disertifikat halal. Susu segar, tetapi dari hewan yang halal tentu saja. Telur, ikan, belalang, malam, tape. Tapi hati-hati, kalau tape bisa kebablasan ya. Maaf, bisa jadi fermentasinya terlalu lama, nanti malah jadi alkoholnya terlalu tinggi. Es batu itu juga tidak perlu dipikirkan. Itu ya, ini contoh sintesis anorganik dan organik. Jadi nanti saya akan share file ini, tidak untuk dihafalkan, karena ini buahnya banyak sekali. Jadi tidak usah dihafalkan. Disimpan, siapa tahu besok Anda bekerja di rumah sakit atau puskesmas yang ada rawat inapnya atau ada layanan pemberian makan, kalian sudah punya listnya. Oh, yang ini saya tidak perlu mencari yang bersertifikat halal karena sudah diperbolehkan oleh peraturan. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Nggak ada? Baik.